Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi hidup kami masing-masing hari ini. Kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Sabtu 19 April 2025 tertulis dalam Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita berada dalam posisi yaitu momen di antara Jumat Agung dan Paskah atau disebut dengan kebangkitan. Jumat Agung baru saja berlalu kemarin dan kita mengingat pengorbanan besar Yesus di kayu salib. Suasana Jumat Agung adalah suasana duka cita, kesedihan dan perasaan yang kehilangan. Para murid juga mengalami hal yang sama ketika Yesus berbicara kepada mereka dalam ayat hari ini. Dia mengetahui bahwa para murid akan menghadapi momen tergelap di mana mengetahui bahwa murid-murid akan menghadapi yaitu suatu pergumulan berat oleh karena Tuhan mereka harus mati di kayu salib. Namun Yesus memberi janji bahwa duka cita mereka hanyalah sifatnya sementara. Dalam hal ini Yohanes 16, Yesus sedang mempersiapkan para murid-muridnya untuk menghadapi penderitaan dan kematiannya yang segera akan tiba. Dan dia tidak menghindari kenyataan bahwa mereka akan mengalami duka cita yang mendalam. Namun Yesus juga memberikan harapan bahwa duka cita itu akan berubah menjadi sukacita yang abadi. Ketika Yesus mengatakan, "Aku akan melihat kamu lagi." Dia berbicara tentang kebangkitannya. Meskipun mereka sekarang dalam kesedihan atau kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, kegalauan karena kehilangan Yesus sebagai guru, sahabat, dan Tuhan dalam hidup mereka. Kebangkitannya akan menjadi titik balik yang mengubah kesedihan menjadi kegembiraan yang tak terukur. Dalam hidup ini juga kita sering menghadapi berbagai masa-masa yang disebut dengan kesulitan. Seperti yang dialami oleh para murid yang mengalami kesedihan, merasakan kehilangan. Bahkan mereka merasakan ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam hidup mereka ketika Yesus tidak hadir secara fisik dalam hidup mereka. Yesus disalibkan, namun Yesus mengingatkan kita bahwa setiap duka cita yang kita alami adalah sifatnya sementara. Di balik setiap penderitaan ada janji Allah akan sukacita yang akan datang. Sebab Yesus berjanji bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas sukacita itu yang Dia akan berikan. Sukacita dari dunia itu bisa saja hilang dan sifatnya sementara, tetapi sukacita daripada Yesus adalah sifatnya kekal. Mari kita berpegang teguh pada janji Allah ini, terutama ketika kita merasa terpuruk atau mengalami banyak pergumulan, atau mungkin kita menghadapi suatu hidup yang penuh dengan ancaman. Sukacita yang Yesus janjikan adalah sukacita yang abadi, yang melampaui dari segala ketakutan, penderitaan, kekhawatiran, dan masih banyak lagi yang lain. Mari kita bersukacita karena Tuhan kita hidup. Sukacita yang Dia berikan adalah sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan kita adalah sumber daripada sukacita, berkat, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk pengharapan yang pasti Kau berikan bagi kami. Kami akan mendapatkan yang disebut dengan sukacita, jawaban yang pasti
yang memberikan hidup bagi kami. Sebab apa yang Engkau berikan tidaklah sama dengan apa yang dijanjikan dunia bagi hidup manusia. Terima kasih Bapa di sorga, teguhkanlah kami untuk memegang akan janji-Mu adalah benar nyata dalam hidup kami. Amin.